Hai teman-teman, balik lagi di video aku, Vika. Jadi kali ini aku mau menjawab pertanyaan orang-orang di sekitar aku yang kayak udah banyak banget, bukan cuman 1-2 lagi. Ya bisa dibilang ini TFAQ banget, tuh frequently asked question. Semenjak kemarin juga kampus aku udah ngadain sidang komprehensif batch 1. Jadi pertanyaannya adalah, kapan Vika lulus? Banyak dari kalian yang menyelamati teman-teman yang sudah lulus sidang komprehensif sarjana farmasi, dan ya aku juga salah satu orang yang turut berbahagia gitu atas selulusnya sidang teman-teman aku. Dan aku juga update beberapa story di WhatsApp aku pada hari itu, tanggal 8 kalau aku nggak salah, tanggal 8 mereka sidang komprehensif. Dan aku update beberapa story, aku ucapkan selamat sama mereka. Terus banyak banget yang komen, Kak Vika kapan? Teh Vika kapan nyusul? Lu kapan Vik? Kapan sarjana? Kapan sidang? Kapan lalala? Memang beberapa sahabat dekat aku juga udah pada sarjana gitu. At least walaupun mereka bukan di jurusan yang sama aku, tapi mereka udah pada sarjana. Entah itu ada yang di keperawatan, terus ada yang sarjana seni, ada yang SPD, ya macem-macem lah gitu. Teman-teman aku udah banyak juga yang sarjana gitu. Tapi sekali 2 kali aku ditanyain kayak gitu nggak apa-apa, cuman kayak makin sering dan makin banyak orang yang menanyakan itu, jadinya aku kayak, ini kenapa sih harus banget gitu kan orang-orang menanyakan hal yang sama gitu. Orang-orang seakan-akan menuntut gitu ya. Aku mikirnya mungkin mereka cuma iseng nanya atau komen story, tapi bener-bener itu membuat aku merasa sedikit terganggu gitu ya. Salah satu alasan aku belum menyelesaikan kuliah aku, belum mutusin ngambil seminar hasil kapan dan sidang kapan, memang aku punya pilihan lain, aku punya planning lain gitu di di sekarang ini gitu. Juga kan pandemi ini entah kapan selesai, jadi aku juga memang psikologisnya belum siap untuk ngadepin kuliah di masa pandemi gitu. Memang dari 6 bulan yang lalu, dari 1 semester ini pokoknya aku udah nggak ada kuliah sama sekali, tinggal bimbingan, urusan akademik juga udah selesai segala macam gitu ya. Tinggal sebenarnya tinggal sidang akhir gitu, seminar hasil, CBT sama sidang komprehensif gitu. Cuman kan ada hal-hal yang memang harus dikorbankan juga, hal-hal yang memang kita tuh effort lebih banyak gitu. Karena kalau tipikalnya aku nggak mau yang ya udah orang lain semhas, orang lain kolokium, orang lain yusidium gitu, ikut-ikutan. Enggak. Walaupun memang aku punya circle yang mengajak aku lulus cepat, ngajak aku ngerjakan skripsi bareng, tapi aku juga punya tujuan yang lain gitu. Aku masih ada banyak hal yang ingin aku lakukan sebelum aku lulus gitu. Karena ya nggak bisa dipungkiri sih kalau beberapa tahun ini, nggak beberapa tahun sih, 2 tahun ini, 2 tahun terakhir aku disibukkan dengan organisasi gitu. Makanya selama pandemi ini, selama waktu luang aku gitu, aku juga lebih rajin ikut-ikutan acara, nggak ikut-ikutan seriusnya, ikut acara-acara yang memang berguna untuk pengalaman aku nanti gitu, untuk bekal aku setelah lulus. Aku pikirnya gini, selama masih bisa lulus bareng-bareng sama yang lain, ya kenapa enggak gitu. Aku bukan yang nggak mau lulus cepat, cuman aku bingung aja gitu setelah lulus nanti tuh ngapain gitu. Aku tahu betul tantangan setelah lulus itu akan banyak sekali rintangan yang harus dihadapin gitu ya. Pertama mungkin identik kaitannya dengan sarjana farmasi, harus ngambil kuliah profesi, dimana seleksi kuliah profesi itu butuh persiapan mental, persiapan segala macam, banyak banget persiapannya gitu. Terus kalaupun nggak akan dulu ngambil profesi, aku milih ngambil S2. Dan ya intinya aku ingin melanjutkan pendidikan aku gitu. Makanya aku nggak mau terlalu terburu-buru menyelesaikan S1-nya aku gitu, karena takutnya nanti akan jadi bosan aku belajar gitu, malah udah nggak ada lagi semangat belajar gitu. Mumpung sekarang lagi ada waktu senggang gitu kan, nggak kuliah, terus belum sarjana juga, aku bisa melakukan hal-hal yang bisa aku lakukan saat ini, dan hal-hal yang ingin aku lakukan di tahun-tahun lalu yang belum sempat. Karena ya gila, kuliah di ranah medis gitu, kuliah di dunia kesehatan itu erat kaitannya dengan segala kesibukan yang ya nge-lab, terus kuliah di kelas segala macem gitu kan. Jadinya salah satu alasan yang memang benar-benar kenapa aku masih belum mengambil seminar hasil, belum mengambil sidang komprehensif, sidang sarjana,
Ya satu, karena memang aku masih ada tanggung jawab yang harus aku selesaikan di organisasi gitu, dan itu menuntut aku untuk tidak sarjana sampai demisioner nanti gitu. Terus yang kedua juga ya karena aku ingin melakukan hal-hal yang belum aku lakukan gitu, karena sejatinya menurut mindset aku, kalau lulus itu bukan tentang waktu, bukan tentang kita cepet-cepetan, bukan tentang ikut-ikutan orang lain bareng-bareng lulus pertama gitu ya. Aku juga pengen sebenarnya lulus, cuman kan ada hal-hal yang mesti aku persiapkan untuk jenjang karir ke depan gitu. Jadi aku nggak mau sia-siain kesempatan itu gitu, walaupun memang aku harus mundur beberapa bulan dari teman-teman aku yang sudah gelombang pertama gitu. Di kampus aku sendiri bulan Oktober itu udah wisuda gelombang 1, dan aku memilih untuk tidak mengambil wisuda di gelombang 1 gitu. Padahal partner aku untuk tugas akhir itu udah selesai semua sidang, ya tinggal wisuda dan pretelan revisi segala macam gitu. Tapi aku memilih untuk mundur 1 gelombang, ya insya Allah di gelombang selanjutnya, dan ya aku target lulus memang di Desember 2020 gitu. Jadi ya tolong untuk tidak lagi menanyakan kenapa belum lulus, kapan lulus, dan ya semua orang kan punya good time-nya masing-masing, punya golden time-nya masing-masing buat lulus. Mungkin mereka yang lulus cepat udah nggak punya lagi beban yang harus dipikirkan gitu, udah mantap, udah yakin, udah siap menghadapi masa depan gitu. Aku hanya nggak mau aja setelah nanti aku lulus aku makin bingung aku mau ngapain gitu. Jadi ya planning aku kan sebenarnya udah jelas gitu, setelah lulus S1 aku lanjut studi gitu, entah itu profesi dulu atau S2 dulu. Kita lihat peluang nanti yang bisa aku yang bisa aku masuki gitu, yang bisa aku usahakan. Sebenarnya aku mengusahakan keduanya, cuman ya nanti lihat lagi rezekinya di mana gitu, entah harus profesi dulu atau harus S2 dulu gitu. Itu nggak masalah sih buat aku. Jadi karena udah banyak banget yang nanya, dan aku juga udah mempersiapkan segala sesuatu yang insya Allah semoga mudah-mudahan berjalan lancar gitu. Jadi bukannya aku nggak mau lulus, bukannya aku nggak mau lulus cepat, memang kawan-kawan aku di kampus lain juga udah pada SPAM gitu. Dan ketika orang-orang nanya, Fik, lu kapan nyusul, Fik, kamu kapan sidang, lalala, itu sangat-sangat melukai batinku, karena aku juga nggak diam gitu. Aku sedang memperjuangkan gelar sarjana aku gitu. Ya pokoknya jangan khawatir deh, aku akan selesai setelah waktunya setelah waktunya tepat gitu. Jadi ya memang target aku dari awal Desember 2020 aku lulus gitu. Pokoknya nggak nyebrang dari 2020 deh. Amin, mudah-mudahan insya Allah. Jadi ya itulah beberapa alasan aku kenapa belum sarjana sampai hari ini.